Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, hadimuan, Pak Camat, Kapolsek, yatim, Yai Sodiran yang kami hormati, para hadirin wal hadirat ingkang mulya, kanca pemuda Pancasila, Banser karo pemuda Pancasila, ini komplit. Enggak. Alhamdulillah kita panjenengan sedaya tasih pinaringan nikmat, tasih pinaringan rahmat, tasih pinaringan keamanan bangsa kali negara. Mila sonten menika kita panjenengan sedaya memperingati kemerdekaan Indonesia ingkang kaping 37. Jadi enggak acara ini acara kemerdekaan Pak Camat. Terus kita bisa menikmati kemerdekaan itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Bisa berkumpul, bisa bersikap sebagaimana manusia merdeka, sebagaimana bangsa merdeka. Mila kemerdekaan itu diperjuangkan. Terus kita sakniki iso ngrasakno duwe sawah, iso ngrasakno duwe keluarga, saged ngrasakno nikmate duwe dalan, nikmatnya punya kehidupan itu karena kemerdekaan. Mila kemerdekaan itu diperjuangkan. Jadi mboten kok terus moro-moro onten niku mboten. Oke, sampean tak kei contoh. Sampean tak kei contoh. Kemerdekaan. Panjenengan wis ora krasa. Niki nih. Tak kei contoh niki kemerdekaan niku niki lho. Niki namine bendera merah putih. Niki wau regane pinten, Bu? 10.000. Sakniki niki regane 10.000. Tapi pengen gadah merah putih niki. Merah putih sing dicencang teng ngene tiang. Niki sampean nek kepengin ngerti. Niki ratusan ribu nyawa nih. Pengen duwe niki tak niki ratusan ribu nyawa berkorban untuk tegaknya merah putih. Contoh niki tak. Sing teng ngarep kula mula tak gawe contoh. Jadi Indonesia itu punya bendera namanya bendera merah putih. Sak seneng-senenge sampean karo gendera bal-balan.
Itu tidak boleh kemudian mengalahkan merah putih. Gendera NU ya gak iso ngalahno merah putih. Wong NU niku genderane wong NU tok. Wong Muhammadiyah ya moh kanggo gendera NU. Kita wong MTA ya mboten purun ngangge gendera NU. Gendera NU niku genderane wong NU. Napa malih gendera la ilaha illallah sing warnane kuning. Niku namanya genderane wong mati. Sampean ngenggo ya mau, ndak mau. Gendera la ilaha illallah sing warnane ireng, ngadeg niku genderane Hizbut Tahrir. Ndak bisa disandingkan dengan merah putih karena merah putih adalah genderane wong dari Sabang sampai Merauke. Kenapa ini ada? Karena ini diperjuangkan dengan darah dan nyawa. Wong Jawa nih begitu mengibarkan merah putih mesti digoleki londo, dan taruhannya nek nyekel merah putih mati. Mila wong Jawa ora kurang akal dulu. Nek bikin rumah, nek ndamel omah dikei merah putih. Londo curiga dengan mata-matanya, ini pasti untuk kemerdekaan. Wong Jawa ndak kurang akal. Cagake omah diparingi tebu. Lho kok ana tebune? Masih curiga cagak sijine diparingi klopo. Masih curiga cagak sijine diparingi gedang. Masih curiga cagak sijine diparingi pari. Masih curiga sisuke teko sak kanca nggawa tumpeng karo ingkung. Jare londo wong Jawa arep mangane angel. Tapi yang tidak diketahui Belanda, pada saat nasi habis, ayam dimakan habis, dan pada saatnya tiba padi mengering, tebu mengering, pisang rontok, kelapa rontok, apa yang tersisa? Merah putih tetap berkibar di dada kami, orang Indonesia. Itu carane wong Jawa pengen duwe iki tok. Teng Surabaya luwih gendeng malih. Mboten kesuwen begitu merah putih biru dipenek ngoten mawon. Diunggahi birune disuwek. Marahnya Belanda, marahnya orang-orang penjajah, mboten umum nesune. Sampai kemudian terjadi perang besar, perkorone napa? Pengen duwe merah putih. Pengen duwe ini kita. Sampai akhirnya terjadi perang. Jenderal Sekutu mati. Meng perkara niki awal. Akhirnya apa? Kiai Hasyim Asy'ari bikin seruan perang tanggal 22 Oktober yang dikenal dengan resolusi jihad, dan dari 22 Oktober seruan perang lahir peristiwa 10 November. Berapa ratus ribu manusia meninggal demi pengen duwe merah putih. Inilah harga diri bangsa kita. Dan merah putih direbut bukan untuk disembah, tapi ini adalah simbol harga diri bangsa. Mulane ana wong ngarani merah putih itu untuk disembah. Dia mengatakan itu bid'ah, itu musyrik hormat merah putih. Sementara merah putih sekarang tidak minta nyawa, mek njaluk tangan diangkat hormat merah putih. Nek ana wong di pikiran ngono, iki mesti zaman perang, Mbah Buyute turu ra melu perang. Jangan-jangan parseliane perang dek Bandar Dadu. Pengen duwe merah putih. Betapa dulu ini minta nyawa. Orang-orang pemberani hadir, orang-orang pemberani berdiri di medan perang demi duwe merah putih agar anak cucunya punya harga diri. Merah putih. Makanya biyen wong-wong hebat
Jadi yang namanya kemerdekaan itu hadir bukan karena turu. Ketika kemerdekaan mau diambil, ketika kemerdekaan kita dirampas, onten tiang agung saking Jawa Tengah, naminipun Jenderal Sudirman, paru-parune setunggal, paru-paru satu tetap berangkat perang melawan penjajah. Demi siapa? Demi masa depan anak cucunya hidup tentram merdeka di negeri sendiri. Mula sampean kudu eling, Jenderal Sudirman perang demi bangsanya dengan paru-paru siji. Mosok awak dewi lihat pengorbanan para jenderal perang, para jenderal-jenderal berperang untuk negaranya. Bahkan Jenderal Sudirman paru-paru ini siji tetap modal perang. Mosok awak dewi kadang gudiken BPJS Lumudun ngamuk terhadap Indonesia. Ora imbang blas. Ya. Ketika Bung Karno menyatakan atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ketika Bung Karno mengatasnamakan atas nama bangsa Indonesia, Belanda bertanya, negara mana yang berdaulat, yang menyerahkan kedaulatannya untuk Indonesia? Di konferensi Meja Bundar, Bung, Anda mengatakan bahwa atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta, negara berdaulat mana yang menyerahkan kedaulatannya kepada Anda? Yang jawab bukan Bung Karno, yang jawab adalah raja-raja Nusantara yang berdaulat, punya tanah, punya negara. Raja Jogja menjawab, tanah kami, negara kami kita serahkan pada NKRI. Raja Solo mengatakan yang sama, Raja Aceh, Raja Palembang, Raja Kalimantan, Raja Sulawesi, seluruh raja-raja mengatakan tanah kami untuk NKRI. Raja Jogja dari Purworejo sampai Ponorogo. Kenapa kita tidak bisa mengambil sikap seperti itu? Hari ini tanah kita digusur 1 meter untuk pengembangan jalan ribute sampai Mahkamah Agung. Tidak kelas sama sekali, makanya kita tidak pernah disebut pahlawan. Mental kita semakin ke sini tidak pernah berpikir untuk bangsa. Bung Karno dididik di Belanda menjadi orang terbaik di Belanda, murid Indonesia yang terbaik di pendidikan Belanda. Ketika pulang, ketika Bung Karno tiba-tiba memilih saya menjadi pegawainya Belanda, urusannya beres. Menjadi manusia yang kemudian ikut Belanda dalam oportunisnya, beres hidupnya Bung Karno. Tapi Bung Karno tidak memilih hidup bersama Belanda, tapi memilih hidup di depan rakyat, memerdekakan bangsa Indonesia. Ini perjuangan. Itu untuk sampean kira bangsa ini berdiri karena turu, itu jangan dikira. Dan hari ini bangsa kita bisa membuktikan kepada dunia bahwa ada sesuatu yang sangat istimewa yang dimiliki bangsa Indonesia. Apa? Bangsa Arab satu bangsa, bersepakat pecah jadi puluhan negara. Bangsa Eropa satu bangsa, bersepakat pecah jadi puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa, puluhan suku dan agama bersepakat dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang tidak pernah dimiliki oleh bangsa yang lain. Makanya kemudian semua bertanya, siapa sebenarnya peletak dasar kebersamaan di Indonesia? Kebersamaan di Indonesia adalah sesuatu yang kita miliki yang luar biasa. Semangat persatuan itu sudah ada. Bahkan semenjak sebelum Indonesia berdiri, semenjak di zaman Nusantara, bangsa kita sudah punya semangat persatuan. Kita sudah mengenal semangat Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Kenapa? Karena bangsa ini punya pengalaman yang luar biasa. Pengalaman sebagai bangsa yang selalu didatangi oleh bangsa lain.
Semangat sebagai sebuah kawasan yang dirindukan oleh semua orang. Pada zaman sebelum Masehi, orang sudah merindukan bangsa ini. Ketika orang Eropa punya sebuah bangsa besar namanya bangsa Yunani, punya filosof-filosof namanya Socrates, Plato, punya Tuhan besar namanya Zeus. Zeus punya istri namanya Hera, bahkan Tuhan dan istrinya punya anak namanya Hercules. Ini bangsa besar, tapi dia punya catatan bahwa surga itu potongannya ada di dunia. Potongan surga itu ada 4 ciri khusus. 1, ada matahari yang selalu terbit setiap hari. Ada air yang tidak pernah mengering sepanjang tahun. Ada daun yang tidak rontok sepanjang tahun. Jadi ada daun yang tidak rontok sepanjang tahun, ada air yang tidak pernah mengering, ada matahari yang tidak pernah ingkar janji, ada hawa yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Dan bangsa besar namanya orang Eropa merasa itu bukan Yunani, maka dia mengutus utusannya cari tanah surga. Utusan itu bernama Bartolomeus. Setiap santri yang ngaji dalam kitab Mamba'u Ushulul Hikmah pasti mengenal nama Bartolomeus, pencatat perjalanan. Itu orang Yunani melakukan pengembaraan, menemukan tanah surga itu disebut dengan kawasan Argir atau Jabadium. Yunani mau pindah tidak jadi karena konflik Kreta sama Sparta. Akhirnya muallim kapalnya yang bergerak mencari tanah surga, akhirnya ketemulah tanah surga. Muallim kapalnya adalah orang India. Akhirnya India bergerak menuju tanah surga, ketemulah namanya Jabadiu atau dikenal dengan nama Jawa Dipa. Kemudian bergeraklah mereka ke sini, ketemu dengan tanah itu. Tanah itu adalah tanah Indonesia. Mataharinya tidak pernah ingkar janji. Sebuah kawasan surga yang terbentang di dunia. Eropa, kita bisa melihat betapa gagahnya orang Eropa, betapa putihnya kulit orang Eropa. Tapi Eropa bukan tempat yang nyaman bagi manusia yang biasa saja. Kenapa? Karena Eropa punya musim dingin. Ketika Eropa mengalami musim dingin, Eropa mengalami kekalutan yang luar biasa. Matahari tidak ada, daun rontok di musim gugur, sungainya mengering sehingga ikan tidak ada. Makanya sampean jangan pernah membayangkan jadi orang Eropa. Kita memang di antara manusia, kita inilah yang paling kecil, paling pesek, itu kita. Kecil-kecil, pesek-pesek. Kalau kita bandingkan dengan orang Arab tinggi besar, ganteng-ganteng, cantik. Orang Cina putih-putih, sipit-sipit. Kita tidak usah cemburu, karena Allah telah membaginya, dan kita dibagi tempat yang dirindukan oleh semua manusia. Orang Eropa kalau sudah musim dingin dia harus makan daging. Kalau tidak makan daging, kalorinya tidak cukup. Dia harus meminum susu, tapi ketika musim dingin susu membeku, maka susu diawetkan, dikeraskan menjadi keju. Susu dibusukkan menjadi yogurt. Untuk apa? Kebutuhan di musim dingin. Orang mangan niku mati. Kita seumur-umur mangan kubis urip. Itu Indonesia. Umur-umur mangan kubis urip, tempe benguk urip. Betapa indahnya jadi orang Indonesia.
Orang Eropa kalau musim dingin kehilangan matahari. Kulit perempuan Eropa kalau sudah kehilangan matahari berubah bintik-bintik kayak kulit tekek. Pigmennya hilang. Makanya ratusan juta harus dipersiapkan. Kalau musim dingin terjadi, mereka pergi ke negeri yang punya matahari. Tujuan mereka Indonesia. Makanya ketika musim dingin mereka datang berjemur ke Indonesia. Cuman pakai BH sama cawet tok. Yang harus kita ingat, itu bukan pornografi, tapi itu adalah DD. PP ya, itu berjemur bukan pornografi. Maka kita jangan salah paham. Makanya pemerintah jangan pernah membuat kebijakan peraturan dengan sebuah dasar undang-undang turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab. Ini harus kita paham. Kita punya bangsa. Sementara kita setiap hari bisa melihat matahari. Makanya orang Eropa kalau matahari terbit pertama kali, dia tunggu di balkon-balkon menunggu matahari terbit. Adalah keindahan luar biasa karena mereka ditinggalkan pergi matahari. Makanya ngapain kita ikut-ikut lihat matahari terbit? Mana nak lihat matahari terbit? Alasan pacaran, alasan lihat matahari terbit. Mereka merindukan orang kayak kita. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya daun. Seluruh daun rontok di musim gugur. Satu-satunya daun yang tidak rontok adalah daun cemara. Makanya mereka tidak bisa nyayur cemara. Makanya di bulan Desember hari raya Natal hanya daun cemara yang tidak rontok. Makanya oleh orang Nasrani daun cemara dihias menjadi pohon Natal. Bukan saking hebatnya daun cemara, ya daun itu aja yang nggak rontok di bulan Desember. Makanya seandainya Natal itu asli Indonesia, bisa daun jambu, bisa daun mangga, bisa daun apa saja. Makanya bisa daun bayam. Makanya nggak usah marah. Jangan tanam cemara di depan masjid kami, itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Pahami. Mulailah kita pahami. Jadi mulai kita pahami seperti itu. Orang Eropa kalau musim dingin butuh pemanas, musim panas butuh pendingin. Makanya energinya tidak boleh kurang, listrik tidak boleh mati. Begitu listrik mati, musim dingin nggak punya pemanas, musim panas tidak punya pendingin. Makanya orang Eropa berjuang memproduksi air condition atau AC. Orang sini tidak panas, tidak dingin, nggak terlalu butuh AC, cukup sarung. Nek kepanasan kebut-kebut sarung, nek kademen kemulan sarung. Aduh sih anduk sarung. Betapa enaknya kita jadi orang Indonesia. Ini yang kadang kita nggak paham. Firman Allah, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ku bikin kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Mesti kita mulai mengenali diri sendiri. Kita kadang nggak kenal. Makanya tiba-tiba kita merindukan jadi orang Eropa, rambut hitam di merah-merah, dicet abang akhir dari LKMD, londo komengen dase. Ini kesadaran berbangsa. Ini kita berbicara Eropa, makanya Eropa dari dulu menjadi bangsa ekspansionis, menyerang ke sana. Untuk apa? Bertahan di musim dingin. Makanya mereka pikir teknologi, pikir apa? Karena ada musim dingin. Musim dingin sesuatu yang sangat mengerikan di Eropa. Kita nyaman, nggak panas, nggak dingin. Bahkan di alun-alun Patimuan kita merasakan hawa dingin yang luar biasa. Itulah Indonesia. Sampean berbicara tentang bangsa yang ganteng satu lagi, namanya bangsa Arab. Panasnya luar biasa. Air tidak ada, pohon tidak ada. Makanya satu pohon untuk berteduh bisa perang antar suku karena nggak punya pilihan lain. Di sini satu pohon nggak boleh tempat berteduh, cari pohon yang lain gampang. Sana sumur bisa menjadi landasan perang antar suku karena membuat sumur yang keluar airnya sulitnya luar biasa. Tapi di sini semua bisa cari
sumur. Makanya ketika Mongolia menyerang Arab, sungainya diracun, semuanya mati karena sumber air dari sungai. Mongolia masuk sini, dihajar sama Kertanegara, habis karena kita tidak bisa diracun oleh sungai, karena kita punya sumber air sendiri-sendiri di dalam sumur. Nah itulah makanya orang Arab dibikin cantik sama ganteng. Karena kalau dibikin jelek terus tidak mandi, jeleknya luar biasa. Coba dibikin pesek kayak kita terus nggak mandi, tambah jelek. Dekil. Afrika orangnya dibikin hitam sama Allah, kita harus paham. Karena Allah menitipkan singa di Afrika. Kalau dibikin putih dikejar singa kelihatan. Makanya dibikin itu mau plek gitu. Dan setiap hari orang Korea, orang Afrika terancam kelaparan. Kenapa? Karena binatang jumlahnya lebih banyak dari manusia. Nanam jagung habis dimakan betet. Karena betet Amerika besarnya segede mentok, namanya makhau. Orang Afrika nanam padi habis dimakan burung emprit. Karena burung emprit Afrika jumlahnya jutaan, diekspor ke Indonesia, satu harganya 30 juta, namanya black strut. Ini orang Afrika. Nanam telo habis dimakan celeng, nanam pisang habis dimakan monyet, karena monyet Afrika gedenya sapi, sekali makan sak tandan, namanya gorila. Bangsa yang tidak nyaman. Orang Cina sekarang menjadi trending topik sebagai bangsa masa depan karena cadangan kekayaannya luar biasa. Tapi orang Cina kenapa sipit-sipit? Salah satunya adalah karena kalau musim dingin salju turun, mataharinya keluar, silaunya luar biasa, gini sipit. Dan orang Cina gampang mana, lempari katok udah beranak. Makanya sekarang populasi orang Cina luar biasa banyak, hampir 2 miliar manusia. Makanya sekarang Cina dilanda ancaman kekurangan makan. Duit punya tapi barang tidak ada. Ancaman negara semuanya ada. Jadi jangan dikira semuanya tidak sedang terancam. Bangsa. Makanya kita ini menjadi bangsa yang paling nyaman. Gak punya uang, pergi ke sungai bawa setrum, hidup. Bangsa ini. Makanya ini jangan main-main, kita punya. Nah itu loh, makanya kita ini punya kebiasaan tidak suka marah, tidak suka emosi. Kenapa? Karena orang surga adalah orang yang damai, orang yang tentram, orang yang santun. Kita punya bahasa yang indah, kita punya sopan santun yang berbeda dengan bangsa lain, dan itulah modal kita menjadi orang Indonesia, bersatu. Makanya kita sebagai orang Islam pun diajarkan bagaimana menghargai Indonesia yang awalnya juga sudah bersatu. Makanya ketika itu kaum muslimin yang jumlahnya paling besar menghargai persatuan dengan cara apa? Menerapkan konsep yang diajarkan Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita semua adalah pemimpin dan saling bertanggung jawab antara yang memimpin dan yang dipimpin. Maka kita menerapkan konsep ra'iyah, hidup berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab. Ra'iyah itulah yang akhirnya diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Rakyat adalah manusia yang hidup berbeda agama, berbeda suku, tapi saling bertanggung jawab. Makanya jangan aneh-aneh, karena rakyat tidak boleh mengkafirkan tetangganya yang berbeda agama. Makanya kiai-kiai yang paham konsep ra'iyah tidak dikit-dikit kafir, tidak dikit-dikit begitu, karena ra'iyah tidak boleh mengkafirkan sesama warga ra'iyah. Makanya yang tidak paham suka ribut, kafir, sampai pilpres saja dianggap perang Badar. Padahal pilpres itu kelanjutannya pilkades, kelanjutannya pilbub, kelanjutannya pilgub.
kelas nasional pilpres, pesta demokrasi biasa namanya pesta ya ono dangdute kadang, bahkan ada duitnya, cuman namanya aja yang beda. Kalau diterima orang biasa namanya uang bensin, diterima bangunan namanya sumbangan, terima kiai namanya bisaroh. Jadi gak usah ribet. Oh, ini perang Badar, perang apa? Nah, kita indah. Makanya Ra'iyah ini bersatu. Kaum muslimin yang mayoritas melindungi yang lain, karena kita menerapkan konsep Ra'iyah atau rakyat. Makanya Ra'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarakah, yang dikenal dengan bahasa masyarakat. Lah kalau sudah terjadi perbedaan faham, musyarakah harus melakukan musyawarah, wasyawirhum fil amri. Jadi bermusyawarah dalam setiap persoalan. Loh, itu bahasa Al-Quran semua. Makanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Dan akhirnya konsep ini menjadi konsep baku yang akhirnya lahirlah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerahnya para ra'iyah disebut wilayah karena dulu yang mengembangkan konsep ini adalah para wali. Makanya ketika wilayah menjadi NKRI, penerus para wali selalu mengatakan NKRI harga mati. Loh, makanya kita jaga selalu persatuan ini, kan gitu. Nah, pemimpin tertinggi NKRI siapa? Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Mau struktur negara paling Islam di mana kalau bukan di Indonesia? Ini kan sebuah sistem. Makanya kita jaga NKRI ini. Persatuan kita jaga. Makanya kiai-kiai selalu menjaga setiap apa saja bagaimana menjadi landasan kebersamaan. Makanya agama di Indonesia ini selalu mengajarkan persatuan, kecuali kalau memang orang-orang yang tidak paham selalu mengajarkan perbedaan. Gitu. Kita bersatu berapa kali dalam setahun sampai nggak bisa ngitung. Ketika kita puasa, kita bersatu dengan siapa? Dengan yang jual mercon. Kita bersatu. Bangunin sholat, bangunin sahur. Ketika kita mudik menjadi alat persatuan, maskapai, alat transportasi, apapun berputar. Setelah itu halal halal. Orang bersatu di kampungnya, di RT-nya, di muter sampai satu bulan. Kalau sudah seperti itu semua diserap menjadi kekuatan bangsa. Yang jual nasi laku, yang jual son laku, yang jual terop laku, yang jual spanduk laku. Roda ekonomi berputar. Halal bihalal semua terserap. Setelah halal bihalal, agama kita mengajarkan apa? Persatuan di bulan Dzulqa'dah. Apa yang terjadi? Bersatu untuk walimatus safar, pamitan haji, besek laku, sajadah laku, apa saja laku. Setelah itu pernikahan, mengajarkan persatuan namanya walimatul arus di bulan Dzulhijjah. Semua nikah sana sini, yang jual pisang laku, jual besek laku, semua berputar. Setelah besar Muharram, peringatan Muharram dari kampung ke kampung selalu mengajarkan persatuan. Nanti tunggu lagi ada sapar, bubur sapar, tunggu lagi ada namanya maulid. Semua terserap kalau sudah maulid. Apa yang tidak terserap? Setiap hari ada kegiatan kebersamaan. Kemudian setelah itu Khol Syekh Abdul Qadir, di mana-mana orang ngumpul. Setelah itu Sya'ban, Rejepan. Setelah Rejepan peringatan Rojabiyah, Sya'ban, haflah pondok, semua mengajarkan persatuan.
Dan pertanyaannya satu, kenapa itu tidak ditemukan di tempat lain? Di negara Islam yang lain itu tidak ditemukan, tapi itu ditemukan di Indonesia. Itulah cara agama merawat kebersamaan NKRI. Cara kita merawat. Makanya merawat NKRI, santri juga mengeluarkan modal. Modal sewa terop, modal beli kotaan. Untuk apa? Agar kebersamaan terjaga. Makanya ada orang-orang yang tidak suka kebersamaan mengatakan itu bid'ah, itu musyrik. Sebenarnya dia cuma medit, nggak mau modal. Dan itu aja sebenarnya. Makanya inilah santri, karena kita penerus para wali, pemilik wilayah, maka kita selalu menjaga kebersamaan. Contoh, kita selalu bersama. Bahkan ajaran agama jadikan landasan kebersamaan. Zikir, berdoa itu sebenarnya sendiri-sendiri juga bisa. Sendiri-sendiri berdoa bisa, tapi di tangan para ulama berdoa tidak pernah meninggalkan jamaah ahli sunnah wal jamaah, menjalankan sunnah beserta jamaahnya. Makanya santri kiai kalau berdoa hanya kiainya yang berdoa, terlihat persatuan di situ. Kiainya berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah ingkungiana, alhamdulillah tumpengiana, alhamdulillah duitiana, alhamdulillah anak kabeh, Allah alhamdulillah anak ono kabeh. Itu santrinya cuman amin, amin, amin. Nanti kalau kelamaan amin. Kiainya wis paham langsung walhamdulillahirabbil alamin. Itu semangat kebersamaan seperti itu di tempat lain sudah nggak ada. Bahkan doa bersama disebut bid'ah, doanya sendiri-sendiri. Orang diajarkan berpisah dari jamaah sendiri-sendiri. Gitu. Bunyi juga nggak boleh. Akhirnya kasihan yang nggak mendengar, nggak bisa menirukan. Maka sampean jangan ikut kelompok yang ajarannya begitu. Sampai kiamat juga nggak bisa zikir karena nggak pernah dengar. Loh, akhirnya kemudian yang berzikir, yang berdoa semuanya tambah banyak. Pengen ikut, saya ikut berdoa. Akhirnya sama para ulama, ya sudah kalau gitu kita kumpul di alun-alun Cilacap. Kita bergerak ke alun-alun, jadilah zikir akbar Kabupaten Cilacap, istighosah kubro Kabupaten Cilacap. Kalau sudah seperti itu, apa sampean tanya? Semua terserap ini beragama apa? Enggak ada yang tanya. Bakul bakso datang ke alun-alun, tukang teh datang, roda ekonomi berputar tanpa bertanya agamamu apa. Itulah persatuan yang dibawa oleh para ulama. Teko kabeh di alun-alun bersama, bakul bakso, bakul es teh, bakul aqua, teko kabeh, bakul napa nika sepombok menika, teko kabeh, arum manis, kopi, teko kabeh tanpa bertanya agamamu apa. Karena ro'iyah bersatu untuk NKRI, roda ekonomi berputar, kerjasama antar rakyat terjadi, kebersamaan terjaga. Ono modale kang gawe pengajian niku ya ono modale. Makanya seluruh pekerjaan menjaga NKRI dibiayai oleh rakyat. Rakyatnya membiayai NKRI untuk menjaga persatuan, tapi balik meneh wong medit mesti mengatakan itu bid'ah. Wong panjene tak mau jaga. Sholawat, sampean lihat sholawat. Sholawat itu terserah sampean mau bersolawat model apa. Yang penting itu adalah kerinduan kita kepada Rasulullah. Orang Arab yang turunan Arab, sholawatannya model Arab. Marhaban ya nurul aini, marhaban, marhaban, marhaban. Jantal Husaini Allah marhaban, marhaban. Itu sing santri yang ngono. Tapi sing wong Cilacap sholawatannya ya gaya Cilacap. Ya Rasulullah
salamun alaik dadadeng ya Rabbi Aisyah. Ya nyantol langsung. Ya Rasulullah. Dadadeng dadadeng. Ada fatayaji. Ya Muhailal Jud. Duhai senangnya. Nah, kayak Cilacap. Oh enggak. Yang lagi putus cinta punya gaya sendiri. Gitu. Ono sing lagi putus cinta, ono gaya selawatan ya betul. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Ya Habib salam. Sholawatullah. Ya narap cerita. Lah ini yang putus-putus cinta punya gaya sendiri-sendiri selawat. Yang orang Sunda punya gaya sendiri. Tundanan ya Rasulullah salam. Ya Rafi'an Syaniwan Adfataya Jiratal Ya Uhailal Eslilin Macece. Nah, iya yang hobi rekreasi ya punya gaya sendiri. Yang hobi seneng-seneng itu ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika angelia numpak kan gitu. Lah ini dinamika ini wong Islam Indonesia mencintai Nabi, tapi di tangan para ulama sholawat yang tadinya sendiri-sendiri diikat dalam satu jamiah sholawat, akhirnya semua ikut diajak ke alun-alun Cilacap, lahirlah istilah Cilacap bersolawat. Kalau sudah datang ke Cilacap bersolawat, semua terlibat. Tukang parkir melu, bakul bakso melu, tukang sepanduk dateng, bakul slayer ya laku, sampai gagang pancing laku. Loh, roda ekonomi berputar. Lha iki lho agama merawat kebersamaan. Yang lain mengatakan sholawatan bid'ah sendiri di rumah. Makanya sampean kalau pengen agama terjaga, bangsa terjaga, kebersamaan jaga, tinggalkan ajaran-ajaran yang mengajarkan kita untuk selalu berbeda dan tidak berjamaah. Tinggal itu begitu ngene payu kabeh. Napa malih nek sing dirawuhne Habib Syekh kain putih payu. Ya no ya. Lho la payu. Nek sing dirawuhne kok mafia sholawat Gus Ali niku kain ireng payu kabeh. Segala yang ada dalam hidupmu payu kabeh. Ini cara kita merawat bangsa, tinggalan pejuang-pejuang NKRI. Ini gua pikir gini. Jadi ketika santri mengatakan hubbul waton minal iman, orang meneng tok membiayai persatuan, tanggung jawab. Muni hubbul waton minal iman kok pisah-pisah dewe-dewe ndelik lho ora iso. Ana wong mati, ana sing mek diglundungno ngono tok plung wis. Kayak ngubur kucing ngono lho. Bahkan didongakno ora oleh. Tapi ulama dan kiai dengan dasar yang kuat tetap menyatukan ketika ada orang meninggal telung dino dadi siji rukun telung dinan.
pitung dino rukun sampai pitung dino, bahkan 40 hari bersatu dengan tetangga, 1100 hari, 1000 hari, setahun sekali jenengi khol. Kematian menjadi apa? Menjadi pengingat kebersamaan, makame diziarahi, gurunya diziarahi, wali-wali diziarahi. Kalau santri sudah berbicara tentang merawat kebersamaan melalui orang-orang yang meninggal menjadi landasan kebersamaan, apa yang terjadi? Begitu ziarah bis pariwisata laku. Mangkana sing di bis pariwisata jangan sekali-sekali bermasalah dengan santri yang suka ziarah, gak tak sewa bismu. Bis pariwisata laku. Begitu bis pariwisata laku, di setiap makam wali menyambut rombongan tamunya para wali, dodol sego payu, dodol tasbih payu, dodol kathok payu, bahkan wong copet iki lho iso urip ning makame para wali. Betapa kita mengajarkan kebersamaan. Terus nek makame para wali rukun pol. Belajar kerukunan, lihat makam para wali. Rombongan teko zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rombongan niki zikir durung rampung. Wis ketekan rombongan meneh, lungguh sebelah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ora protes sebelah ini. Niku dorong rampung, rombongan sebelahnya datang. Kiai tuwa ngono, ila kadratin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah ngono iki. Niki durung rampung, rombongan sebelah pun teko malih. Pun teko lungguh. Begitu lungguh ibadallah rijalallah aghizuna li ajalillah wa qana'una lillah azanallah bifadlillah. Rukun ora ono sing protes. Di tengah sing liyane zikir, sing liyane selawat, ana cah lanang situk tok teko. Liyane noleh hati lapo, bocah iki kok ijenan iki. Koncone nandi. Ternyata nyangkluk speaker cilik. Rombongan saking Patimuan ditunggu di bis. Ngono ki ora ribet. Betapa itu terjadi. Akhirnya orang Patimuan ziarah ke Surabaya, menziarahi Sunan Ampel. Dari Sunan Ampel berziarah ke Madura ke Syekhona Khalil. Setelah itu bablas ke Jawa Barat berziarah ke Cirebon makam Sunan Gunung Jati. Apa yang ditinggalkan dari itu semua? Yang ditinggalkan adalah rasa cinta kepada tanah-tanah di mana wali bersemayam, di mana gurunya bersemayam. Semakin banyak yang ditengok, di kampung-kampung menziarahi keluarganya, di kecamatan menziarahi danyang-danangnya, semua akan mencintai tanah di mana guru-gurunya, danyang-danangnya bersemayam. Itulah cikal bakal rasa cinta pada tanah air. Kon ngebom Surabaya, ya ora wani wong ana makame Sunan Ampel wedi. Kon ngebom Cirebon ndak berani ada makam Sunan Gunung Jati. Makanya seluruh teroris yang suka ngebom pasti nggak pernah ziarah kubur. Ora ono sing diwedeni. Lah itulah maka TNI Polri kalau mau mencari orang-orang yang siap menjaga NKRI adalah santri-santri dari kampung yang selalu menjaga kebersamaan. Untuk apa? Mencintai tanah di mana gurunya bersemayam. Ya ngono carane. Makanya bangsa ini terjaga. Terus kiai-kiai itu yang ngerti, uang nek ngomong agama, itu uang paling top karena mengatasnamakan Nabi dan Tuhan. Makanya santri selalu menjaga. Ojo ngasih uang ngomong agama itu sak senenge, karena agama tidak bisa kemudian dipakai untuk menghancurkan apa yang ada semata-mata. Mula nek cara santri kiai ini dibagi loro. Kiai sekti karo kiai ora sekti. Kiai ora sekti kaya kula ngeten niki mboten usah dibatesi, mboten napa-napa.
wong iso diinterupsi. Gus sampun wong dereng salat asar mandeg kula. Tapi ana kiai sekti. Sapa kiai sekti? Kiai nek wis khutbah Jumat sektine pol niku ora ana wong wani. Pak khotib interupsi ora wani niku nek wis khutbah. Kiai paling sekti niku khotib pokoke. Ora ana sing wani. Khotib interupsi tip ora wani. Nek ra ketrima wis teko meneng turu ngene takullah. Soale wis kadukit awal situ wis mau ana. Faman laqau fala jum'atalah ana dadi wis teko meneng. Makanya agar khotib yang absolut gak bisa diinterupsi niki supaya tenang dan terkontrol, nek khutbah dicekeli tongkat kon moco tek. Nah, akhirnya begitu moco tek karo nyekel tongkat orang mungkin nesu. Wong nyekel tongkat ngene arep ngene-ngene tongkatnya guling. Tongkatnya gelundung jatuh tongkatnya. Makanya orang yang khutbah dengan tongkat pati santun, ittaqullah. Ittaqullah. Begitu tongkat dibid'ahkan, maka yang terjadi adalah apa? Orang pidato nggak bisa dikontrol karena tangannya bisa leluasa. Saudara Jokowi gitu loh. Makanya sampai nek golek masjid sing ribet mesti golek sing ra ono tongkat. Tongkat iki. Lu tepuk tangan sing banter gak usah sungkan-sungkan gak apa-apa. Dengan itu caranya. Akhirnya bangsa ini terjaga. Bangsanya terjaga dan kita sadar betul wilayah persatuan. Makanya ketika diajak ngomong sesuatu yang menghindari persatuan, santri mau. Dan negara-negara yang mau membicarakan itu pasti hancur. Suriah itu negara maju, pendapatan per kapitanya surplus. Begitu mau diajak ngomong khilafah, hancur bangsanya, remuk sekarang. Libya begitu diajak ngomong khilafah remuk. Indonesia diajak ngomong khilafah ora. Loh, kenapa kiai kok nggak mau ngomong khilafah? Ikut tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat kok bahas. Udah. Sesuk nek wayahe teko ya mesti teko-teko dhewe. Kaya uwan rasa mbok bahas wayahe tuwek ya tuwek-tuwek dhewe ngono iki. Lah makanya begitu. Ini bendera tauhid. Ora iku bendera Hizbut Tahrir. Tapi kamu kalau anti bendera tauhid, bendera la ilaha illallah, kamu anti la ilaha illallah. Ora wong aku tahlilan ya la ilaha illallah. Disi aku bangane kowe. Aku wis tahlilan kowe lagi nggawa gendera ngene. Telat li tekamu. Ono. Telat kowe teko, lagi teko kok medhiti tak tempiling. Tapi ini bendera la ilaha illallah. Iya aku yang duwe nek ana wong mati tak tutupi gendera iku. Tapi kamu aneh ora usah ngeyel. Aku ya mau genderane PKI Palu Arit, tapi kowe ngerti ora? Aku nek ning sawah ya nganggo arit, lunga nukang ya nganggo palu, tapi nek gendera mah. Wah, itu jawaban. Kita indah, makanya kita ini selamat. Sampai kono bingung karena itu tanda-tanda kiamat. Akhirnya ben gathuk, akhirnya ono kiai ustadz sing tugase siji menyatakan kiamat sudah dekat. Akhirnya mirip kiamat wis teko rasido bolak-balik ora kapok-kapok. Ini kiamat sudah dekat. Tanggal 15 Ramadan itu nanti akan ada asteroid yang turun. Wedi kabeh. Ono sing dodol sawah, ono sing nopo wis dikekno panitia hari kiamat ora sida. Bubar. Kiai nggak bisa ngono guyu tok ngono kiai ini ora kapok. Ya jus majus. Ono Cina cari Ya'juj Ma'juj, ono Amerika Dajjal, ono perang Ukraina Ya'juj Ma'juj. Ora kapok-kapok tole kowe dadi tukang ramal. Mending delok Samsudin karo pesulap merah wae. Mending delok iku wae. Karuan padha pesulape. Ndek gitu kan ya kita ini. Hati-hati awas bahaya Syiah. Lagunya Haddad Alwi Ummi itu adalah lagu Syiah. Lah kok lagu Syiah. Indonesia ono sing serem bukan lagu Syiah. Apa? Indung-indung. Waduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa. Ya itu nek Syiah ya senemen, tapi itu bukan, ya itu caranya orang Indonesia. Ya bener lah. Nah itu makanya negara-negara sing ngerembuk niku remek negarane. Afghanistan ini loh, orang rembukan apa-apa, memang bab rembukan jenggot karo kathok cingkrang, bubar negarane saniki, bedilan. Lah ning kene nek cingkrang ya cingkrangan, nek jenggot ya jenggoten, ora usah ribut lah ngono kok ribut.
Nek ra duwe jenggot pengen jenggoten ya nganggo Firdaus ngono kok angel. Ini kita Indonesia biasa nyantai. Kenapa? Karena kita punya sejarah yang sangat panjang memahami pergerakan agama. Kita tahu. Gitu loh. Makanya kita ini selalu menjaga sejarah, menjaga apa? Satu contoh setiap Muharram kita itu selalu peringatan Muharraman. Dan selalu wong nek peringatan Muharram mesti ngerti. Soalnya wong Jawa niku nek Muharram dialani ulan Asyura Jawane Sura. Makanya wong Jawa niku nek ulan Sura mboten mantu. Karena bulan Sura yang waktu awal terjadi tanggal 10 adalah terbunuhnya cucu Rasulullah, makanya wong Jawa ora mantu. Karena menghormati keluarga Nabi yang terbunuh. Tapi ana wong gemblung. Ana wong gelem lagi gara-gara Nyi Roro Kidul mantu, ya gemblung jenenge. Kita santunan anak ya yatim karena di bulan ini adalah terbunuhnya cucu-cucu Rasulullah pada menjadi yatim. Kayak gitu. Nah sekarang kita sudah jadi bangsa yang maju, bangsa yang bergerak. Kaum muslimin terbesar di dunia ada di Indonesia. Wong sholat paling akeh wong Indonesia. Masjid terbanyak ada di Indonesia. Bahkan orang haji terbanyak ada di Indonesia. Lu ngono kok iso mengatakan Islam di Indonesia tertindas? Lambemu lho totonen betul. Kita hidup bersama kayak begini indah. Sampeyan ya ora tau takok bakul bakso iku sembayang apa ora? Ya ora ono sing takok. Lah kenapa? Ya agama itu seperti itu. Wong kiai juga menyadari. Kiai mulang sholat, meski biyen kiai mulang sholat, tapi sholat yang diajarkan mewajibkan menutup aurat. Tutup aurat dari dulu namanya kain. Kiai wis ra iso mikir urusan kain, sing mikir kain iku Cina. Mulane Cinane lunga, udo sampean. Lho ngono hati-hati. Mulane aja anti Cinane lunga sing tuku bakomu sapa? Mulane mikiren. Kiai ngajar sholat, ya sholat itu wudu pakai air itu urusannya sanyo karo pipo. Kiai cuma ngajarkan wudu, pipo karo sanyo diurus mas pion. Ya apa sampean? Ini donya dol mana sing sabar tadi wong ya. Kita ngajarkan haji, tapi haji yang kita ajarkan begitu berangkat diurus Yahudi Nasrani, soalnya numpak pesawat Boeing atau Airbus. Yahudi hancurkan, matikan semua. Kene lunga haji nglangi. Lendonya ngono kuwi kok apa sampean ribut. Mula dawuhe Kanjeng Nabi mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sapa sing kersake dadi apik kali Gusti Allah diparingi ngerti teng urusan agama lah. Khairon niku ring ra disinau niki kecuali wong pondok sing sinau. Khairon niku nakira. Khairon niku nek nakira maknane khairon kamilan keapian kang sampur. Nah apik sempurna niku rateke menungso. Apik sempurna niku dheke Gusti Allah. Mula nek ana menungso apik mesti ora sempurna. Nah, rumus ya. Saiki tak takoni sampean, nek apik iku ora sempurna, ora iso ngadeg dhewe nek dheke menungso. Pengajian ini apik napa mboten? Sae mboten? Sing paling sae sinten? Ya nyong. Ya kiai niki paling apik dinteni. Turu bera ana sing wani gugah. Ya kiai wong paling apik, kiye wonge sing paling apik nggih. Lah sing ngeyel ngombene paling akeh. Wong apik. Tapi kula disuguhi larutan penyegar. Nanya banser ya. Kula niku mangkel anggar ngaji kok disuguh larutan penyegar. Niki suudon. Rumangsamu kiai iki panas dalam. Oh, disuguh pokari. Rumangsane kiai iki kurang cairan. Aja suudon karo kiai. Kiai sehat sing ngene dae. Suguh sprite emang kiyaine kembung. Disuguh kopi emang kiyaine ngantuan. Nah, ora suguh tisu kiai ini keringetan soalnya. Lah, kiai ini paling apik, terlihat paling apik. Kalau pengajian ini baik, kiai yang terbaik. Tapi kiai nggak boleh ngomong sing paling apik sebab apik kiai ketok di depan semua orang
karena diundang panitia, kebetulan Pak Camat panitiane. Dene wis ngono iku apik kula napa apik Pak Camat? Ya apik Pak Camat ora iso. Kula ora teko pengajiane Pak Camat ya elek. Lho, apik niku lagi loro wis padu. Royokan apik. Napa malih nek sampean terus melu-melu sing gare apik kula Kyai. Lho kok sampean? Ya kula gelem teko. Nek kula ora teko pengajian niku mboten enten. Lah apa? Cek sound ngono kaya bubar. Kabeh punya keapian, mangane apik bareng-bareng. Bahkan mangan mawon dongane Allahumma barik lana. Soale mangan urusane bareng-bareng, sing nandur sapa, sing gawe rice cooker sapa. Apa enak. Wong Cilacap panganane enak soalnya diuyahi. Wong Cilacap ora duwe uyah. Sing diuyah wong Rembang. Tapi sampean opo ngerti waktu wong Rembang gawe uyah, tambah uyahe ra diuyui. Lah, mulane jaraknya deket, uyah, uyuh. Lah apik ora iso kasek dhewe. Makanya gak bisa begitu. Pengajian ini dadi apik gara-gara ono tukang son, lho tukang sone kae. Nek tukang sone mangkel terus tiba-tiba dipateni ngono ya. Lah son niku ya ora iso sembrono. Sing gawe son iki wong Jepang karo wong Cina. Lho. Maka urip iki bareng-bareng. Maka jangan merasa kalau kita baik adalah baik sendiri. Lah kita hidup lana wong apik ya teko bakul es teh. Lah nggih lah nek ra ono bakul es teh, ra ono bakul plembungan, sing cilik-cilik kok kon lapo? Sing cilik harus dijak pengajian ya mboten niku tuku jajan. Mula tugase bapak mari iki jajan go anak. Enake. Ya tepuk tangan no. Iki rampung. Loh, makanya bangsa ini harus bergerak ke depan. Nah sekarang bangsa yang sudah kita nikmati ada tiangnya. Ono cagake. Apa cagake negara? Wong wedok almar'atu aimadul bilad, idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Nek wong wedok nek apik negarane apik, nek elek negarane elek. Elek apike wong wedok tergantung wong lanang. Sebab wong wedok niku sawah kang panggonane nandur, nisa hukum harsul lakum wedok musawahmu. Nek pengen tanduran ke depan bagus, openi sawahe nggih. Mula wong nandur ki biyen mula niku ya mboten tau suwe, paling 5 menit wis rampung wong nandur. Setelah itu kewajiban sawah untuk membesarkan tanaman. Mula sampean kudu ngerti iki babon-babon iki sawah. Lho, sampean pengen sawahe apik dandani, pengen tukulane apik sawahe diopeni sing apik, pengen tukulane apik, anake pengen apik kabeh, sawahe ora tau diurus kok kepengin gawe tanduran apik. Maka perempuan kita urus. Cara pertama kita urus, saya harap bupati, saya harap camat, lurah dahulukan kepentingan perempuan. Dhisikno niki. Lho niki wedok niki sawah kok. Nggih. Lho boleh. Lha ngajeng manggene niku mau. Niku nek ra ngeroyok mesti ra oleh niku. Niki wong wedok niku sawah. Nah pemilik sawah niku lanang. Sampeyan nek kepengin tandurane apik openi sawahe. Makane ana rumus. Sawah niku nek sampahe akeh, rumputnya terlalu banyak, tanamannya jelek. Mula wong wedok niku nek wis rusep, elek, jerawate akeh, gawa nang salon niku tugase wong lanang. Gawa ning salon. Sangoni. Pasangi gelang sing apik. Nggih. Dastere aja ngasih bolong-bolong. Engko lah sampean kerasan soalnya sawahe ambune wangi, warnane apik, rusep ngono ya ora kerasan belas ora. Iki rumuse dandani. Nek wis kukune mulai item-item kusem-kusem, gawa menikur pedikur. Lho nggih. Nek gak iso nggawa nang menikur pedikur, tandurno serut. Ben dikosoki kukune nganggo godhong serut. Perempuan ini sawah itu kalau ditanami pupuk harus cukup, air tidak boleh
kurang. Perempuan juga sama, nek arep sampean tanduri jangan sampai kekurangan apapun. Mula sing apik nek kepengin tandurane apik, pupuk yang baik, aliri yang baik. Wong wedok kudu dicekeli duit. Rungokno aja sungkan. Selama niki ilmu niki didelikno kalau kiai. Soalnya kiai niku lanang. Enggak, semua belak-belakan mawon. Wong wedok iku sampai pengen tuku bakso ora iso garing, tukulane kok apik kondi. Atine rekoso, nelongso. Nyanyine meng pulangkan saja kepada. Lah ini negara, Kanjeng Nabi sing jamin ketika kita berbicara negara, tiangnya adalah perempuan. Perempuan ini sawah, kalau mau tanamannya bagus, sampai ngerti nih sawah nek ditanduri ojo diobong. Sampai tanduri kok diobong tandurane mati. Begitu juga perempuan, jangan sering dibikin sakit hati. Nggih pun bala kali nyong ngoten mawon nggih. Jangan dibikin sakit hati. Karena perempuan kalau sakit hati, hatinya panas, air susunya panas. Diminum bayi juga jadi bengek. Mula ono tetek bengek. Tangannya panas, membelai anak tidak nyaman, ngiringi anak-anak tidak nyaman. Sementara laki-laki tidak pernah bisa mengganti kedudukan perempuan. Sampai kapan ra iso wong lanang gayane tok. Nggih gayane nuturi. Mana begitu anak ngising disiki ngene. Ngene gendong anak, gendong lagi 5 menit mulet ngiwa mulet nengen. Nek wong wedok sapa 1 jam 2 jam tetep tahan ngene lho wong wedok. Lha mulane sampean jangan pernah mengkhianati, sakitkan hati perempuan. Kalau mau tanaman generasi bagus jangan sakiti wanita. Rungokno iku aja meneng ae. Lho kula niku soalé napa? Kula ndek pengalaman. Kula niku tahu dadi wong wedok. Sampeyan rung ngerti ya, saya pernah jadi perempuan. Kula niki tahu dadi wong wedok, Pak. Asli kangge shot. Sampai asli ngoten niku. Sampeyan tak critani kula dadi wong wedok riwayate niku. Kula wangsul ngaji. Omah niku berantakan, masya Allah. Kula ngomel kali bojo kula. Dek, omah kok berantakan kaya ngene lho. Tapi kan iki anakmu, Mas. Lah iya Mas, yo anakku ya wong sing ngrewangi yo akeh kok sampe kaya ngene. Ngomel kumpul lagi head, lagi apa kok ngamuk. Akhirnya terucap dari istri saya. Sampeyan salurung tau ngrasakno dadi wong wedok. Coba nek wis tau ngrasakno dadi wong wedok. Akhirnya kula yo emosi. Iya, aku tak ngrasakno dadi wong wedok. Akhirnya terjadilah kesepakatan hitam di atas putih. Kula bersepakat, ya wis aku genti dadi wong wedok 24 jam. Tertulis di atas materai niku, saya Ahmad Muwafiq dengan ini menyatakan akan mengganti seluruh peran perempuan. Aku akan jadi perempuan selama 24 jam. Dan kamu berhak melakukan apa saja di luar rumah dengan alasan-alasan yang kita sepakati. Tapi jangan pulang kecuali aku menyerah menjadi perempuan. Materai tanda tangan pon beres. Wong emosi. Bojo kula tak usir ke ngomah jam kalih dalu. Minggat teko ngomah. Wis aku dadi wedok. Wis kono milih mobil sing endi terserah. Mau tak gawani santri, tak gawani duit 10 juta. Mangano sak kancamu seneng-seneng ning njaba. Pokoke aku dadi wong wedok aja mulih nek urung tak telepon. Siap darane kono. Yes, udah melayu deh. Oh, senenge pol deh melayu wis. Ora roh aku lho sak kanca kok sak tak gawani santri, nyeluk kanca-kancane mbuh mangan endi. Pokoke 10 juta. Kurang telepon tak tambahi kula ngoten. Akhirnya kula subuh dadi wong wedok. Gugah anak. Nak, tangi blas ra ono sing tangi. Kula meh nyerah. Akhirnya terus kula jiko sapu. Biasanya ibune niku nek bocah tangi dikebyok sapu biok. Tak kebyok sapu kula ditendang das kula.
Ya Allah, ora ono sing tangi, tak jiwit akhirnya tangi, ono sing medun kok pempes karo nangis, stres kula rasane. Ya Allah, kula mulai merasa berdosa kula niku. Akhirnya adus tak jejer, nangis banyune kepanasan. Wah, akhirnya ya Allah, merah ngono abang tak tangis, ya Allah, nak salahi bapak. Terus sampai situ wayahe mangan tak jejer terus didulang ngeten niki. Ono sing ngono kegeden jarene niku ya. Akhirnya begitu wayahe sekolah, gagal sekolah gara-gara kula niku ora ngerti sing sepatune iki sing ngendi niku ora ana kula. Anak kula. Akhirnya rasito sekolah, begitu gagal sekolah, ya Allah remote pecah, TV dituthuk, tembok dicet karo lipstik gara-gara mak kundi kula ya Allah ono sing ngisor TV. Kula ajeng telepon niku harga diri. Ora mau aku mau nyerah pokoke sak kuatku. Jam 11:30 niku kula wis ora kuat tenan, asli mboten kuat. Ya Allah ono sing njaluk didongengi, ono sing njaluk ngene, lah dongengane ra padha. Ono kucing sikile 12 ngono kula kan ra iso. Sing iso makne akhire kula jam 12:30, ampun, ndas kula rasane pun sak helm niku. Akhirnya hilanglah harga diri kula wis telepon akhirnya. Assalamualaikum. Mboten dijawab langsung. Yes, nyerah niye jarane ngono. Akhirnya mulai bojo kula ya Allah, bojo kula mulai ternyata pun teng omah sebelah. Aku wis nang omah sebelah kok, Mas. Aku yakin sampean mesti ra kuat. Ya ampun aku ra kuat. Tak cekel tangane tak ambung ping 7 baru ngoten niku. Semenjak itu aku wis ora tau alok-alok wong wedok. Aku angger lunga ngerti-ngerti anakku wis gede ngono ae dadi. Kowe lho niku sampean ora ngrasakno dadi wong wedok. Mulane wong wedok niku sebenarnya nek emosi iku lagi buang sampah. Lanang iku tempat sampah. Makanya sampean wong wedok ngomel rungokno, jangan sampai sampah kita tuh tutup tempat sampah, wong lanang tempat sampah kok sampah diguwak nang nggone tangga sampean stres. Beanan karo tanggane, mumet niku curhat nang Facebook pernah stres ade malan. Karena laki-laki sekuat apapun pasti lebih memilih istri daripada anak. Laki-laki mencintai istri daripada anak, makanya anak jangan bangga. Orang tuamu lebih mencintai ibumu daripada kamu. Dengke buktinya ono kok. Lanang itu lebih mencintai istrinya. Mulai nyambut gawe niku lho. Anak didusi tangga, dipangku tangga ora apa-apa. Dengke. Nah coba mulai nyambut gawe terus bojone sing dipangku tangga. Wah, tidak larit. Bisa dipedil. Jadi kasus nasional. Duh, hati-hati sampean. Duh. Itu makanya laki-laki harus pinter meredam kemarahan wanita. Kula niku tahu kali bojo kula. Padu perkara kula niku ngelem wong wedok liya. Ya Allah, takon dik dandan sing ayu, aja ngasih kalah ayu karo santri. Sesuk kan pernikahannya santri. Jam 7 aku ngakatno santri sampean dandan sing ayu. Bar subuh niku dandan sampai jam 6. Medun dandan ayu nih ra umum, kula budal, kula teng ajeng kali sopir santri namanya Arifin, terus teng wingking bojo kula kali anak kula. Mbak rilak-lirik bojoku ayu dandan. Lah kok teng perapatan kena sorot srengenge esuk, teng jero mobil lior teng mriku niku ketok ana wong wedok ayu nih ra umum. Rambutnya abang kocone ning bun-bunan. Kacamatane lha lambe kula lanang ya keprucut. Pin ayune ta wong wedok iku. Cantiknya ya Allah. Seketika kula ditarik kali bojo kula wing-wingking. Karena apa? Ra lali kan gawa bojo. Oh dasar mata laki-laki. Perempuan sudah tersembunyi masih kelihatan. Ada aku aja begini apalagi kalau aku nggak ada. Belayan semua. Kula arep muni enggak deh. Ora mungkin wong kula wis kadung ngomong. Akhirnya lanang tidak boleh kehilangan akal dalam situasi sulit. Redam kemarahan wanita. Laki-laki harus bertindak. Iya dek, aku memang lihat perempuan cantik dan tersembunyi tadi. Iya tapi kan itu perempuan sudah tersembunyi. Laki-laki seperti aku harus mampu melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi. Karena kalau sampai aku tidak bisa melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin dulu aku bisa menemukanmu. Wah,
Wah, ngono ae lah ya iya wong lanang kok. Makanya wong lanang-lanang iya kudu ngerti. Karena kadang kalau kita nggak sabar, sampah dibuang ke mantannya. Makanya nek lanang kok duwe bojo, wianan karo mantane, tunjukkan kita laki-laki. Jangan membuat dia semakin emosi. Dek, ternyata kamu wianan sama mantanmu. Enggak mas, enggak. Aku lihat kamu masih wianan sama mantanmu. Kalau kamu merindukan mantanmu, rindukan. Kalau pengen wianan, WA semuanya. Kamu hadirkan mantan-mantanmu di hatimu. Jangan kamu hapus nama mantanmu di hatimu. Karena sekarang tugasku yang akan menghapusnya. Aku baru lanang kok yakik. Nah kalau itu terjadi, bangsa akan bergerak ke depan seperti bangsa yang lain. Amerika sudah maju, Cina sudah maju, semua sudah maju, tinggal menunggu kebangkitan Indonesia. Kenapa? Karena kita juga pernah menjadi penguasa dunia. Nah, itu juk lali, makanya bangga menjadi orang Indonesia. Jam piro nih? Jam gangsal. Maghribe jam pinten? Wah, ini kita durung rampung, kula mukadimah durung rampung nih. Kula dereng mulai ngaji. Lah niki lah, nggih. Bangsa sudah maju ke depan, sudah maju. Tapi Amerika maju karena mencintai bangsanya. Film koboi diputar berulang-ulang berkali-kali. Untuk apa? Membangkitkan semangat kebangsaan. Niku film samurai, film nopo. Nah kita mulailah ceritakan yang bagus. Makanya sesuk meneh tak terus meneh nek ngaji yo sakniki sak menten mawon. Wis mulai ayo do salat asar. Dereng salat asar dereng. Pun bareng ngeten iki wangsul salat asar terusane sok ben meneh. Wis ngoten mawon nggih. Semoga-moga sedaya barokah. Nggih, NKRI menjadi NKRI yang manfaat barokah. Para pejuang syuhada mendapat tempat yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itulah Indo